Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Kami Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta akan berbagi tentang pemagangan dalam negeri. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui investasi SDM di Indonesia, maka ketersediaan SDM yang handal harus diprioritaskan secara bersama untuk memenuhi permintaan kebutuhan tenaga kerja atau skill yang sesuai dengan dunia industri. Program pemagangan menjadi salah satu upaya penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemagangan juga membantu mempercepat penyerapan pengangguran untuk memasuki dunia kerja. Dalam arti, pemagangan itu juga bisa menjadikan alat untuk masuk dunia kerja. Apakah yang disebut dengan pemagangan? Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang maupun proses produksi jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Proses pemagangan yang benar mencakup beberapa hal. 1. Kejelasan program dan durasi pemagangan. 2. Ketersediaan pembimbing. 3. Pelatihan sesuai kompetensi dan sertifikat kompetensi. Apa sih manfaat pemagangan bagi peserta magang itu? Yang pertama, meningkatkan keahlian sesuai kompetensinya. Yang kedua, menambah relasi sekaligus jejaring kerja. Yang ketiga, mendapatkan sertifikat keahlian sesuai kompetensinya. Selanjutnya adalah manfaat pemagangan bagi penyelenggara magang. Yang pertama, mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Yang kedua, mengurangi biaya rekrutmen. Yang ketiga, menjembatani para pencari kerja dengan dunia kerja serta meningkatkan reputasi perusahaan. Apa saja sih syarat peserta magang? Syarat peserta magang menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020. Yang pertama, usia peserta magang adalah 17 tahun dan sudah harus lulus seleksi. Yang kedua, sebelum memperoleh sertifikat, peserta magang akan dinilai dan dievaluasi yang terlebih dahulu sesuai dengan keahlian yang diprogramkan. Hak peserta magang yang pertama, peserta magang berhak mendapatkan fasilitas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Peserta magang juga berhak atas uang saku selama proses magang berlangsung. Yang ketiga, bimbingan penuh dari pembimbing serta mendapatkan sertifikat kompetensi. Apa saja tanggung jawab peserta magang? Peserta magang wajib mengikuti proses magang sampai selesai serta mematuhi perjanjian pemagangan dan tata tertib perusahaan penyelenggara magang. Apa saja syarat penyelenggara pemagangan? Penyelenggara magang wajib yang pertama, membuat program pemagangan. Yang kedua, menyediakan pembimbing serta sarana pelaksanaan magang. Yang ketiga, jumlah peserta magang maksimal 20% dari total pegawai tetap. Program magang harus mengacu pada standar kompetensi apa saja? Program magang bisa mengacu pada standar kompetensi SKKNI atau standar kompetensi kerja nasional, bisa mengacu pada standar kompetensi kerja khusus, atau bahkan bisa mengacu pada standar kompetensi internasional. Penyelenggara magang wajib melaporkan kepada yang pertama adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Latas, atau kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.
Yang kedua, penyelenggara magang berhak memanfaatkan hasil kerja peserta magang serta memberlakukan tata tertib selama proses magang berlangsung. Hal ini akan saya jelaskan juga tanggung jawab penyelenggara pemagangan. Penyelenggara pemagangan mempunyai tanggung jawab: 1. Wajib membimbing dan memenuhi hak peserta magang sesuai perjanjian. Yang kedua, menyediakan perlindungan kerja, asuransi kecelakaan dan kematian. Yang ketiga, menyediakan uang saku. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi kinerja peserta magang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa pemagangan adalah pelatihan kerja, bukan bagian dari kurikulum pendidikan. Pemagangan yang berkualitas harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI, standar kompetensi internasional, dan standar kompetensi kerja khusus. Yang kedua, memiliki rencana dan struktur pelatihan pemagangan. Yang ketiga, dipantau dan dievaluasi secara berkala. Yang keempat, industri dapat melibatkan institusi pelatihan. Yang kelima, uji kompetensi dilakukan oleh pihak eksternal. Dan yang keenam, terdapat kelas teori dan praktek bagi peserta pemagangan. Dalam hal ini akan kami tampilkan beberapa tabel terkait perbedaan antara pemagangan nasional, yang kedua praktek kerja industri atau yang disebut prakerin, dan yang ketiga adalah internship. Hal ini bisa dilihat di dalam tabel sebagai berikut. Setelah kita melihat tabel, maka kita perhatikan bahwa apakah kamu tertarik jadi peserta atau penyelenggara magang? Mari kita ciptakan sinergitas antara dunia usaha dengan pencari kerja melalui program pemagangan. Program pemagangan merupakan salah satu solusi tepat untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan, khususnya dalam hal menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja atau dunia industri. Sekian terkait dengan pemagangan. Semoga bermanfaat. Indonesia kompeten, Indonesia jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.